Halo, selamat datang di channel saya adalah Stroke Survivor. Topik hari ini adalah bagaimana cara berlatih. Ya, teman-teman banyak sekali yang tidak paham atau tidak tahu batasan latihan kita tuh seharusnya seperti apa. Nah, latihan ini memang agak sulit tidak bisa kita bakukan, ya, tidak bisa kita samaratakan. Karena memang setiap orang yang nonton video ini itu kondisinya berbeda semua, ya. Jadi tidak bisa disamaratakan. Jadi maksudnya tidak disamaratakan begini ya. Jadi ada yang memang eh, baru stroke-nya baru 2 minggu, ada yang stroke-nya sudah 2 bulan, ada stroke-nya udah 2 tahun. Nah itu kan kondisi yang berbeda-beda ya. Nah jadi tapi terlepas apapun berapa lamanya kalian stroke, proses latihannya itu sama ya, hampir sama. Nah tinggal kita lihat kalian di tahap mana itu. Nah ini yang saya mau bahas hari ini adalah bagaimana kita menempatkan diri, harus latihan seperti apa. Oke. Jadi gini teman-teman, secara umum ini yang saya rasakan ya. Jadi secara umum itu kita harus melihat diri kita sendiri, ya. Kita harus bisa merasakan kemampuan kita sampai mana. Nah ini pada awalnya pasti sulit ya, karena kita merasa sanggup dan akhirnya kita memaksakan. Nah inilah yang saya mau bahas di video kali ini. Saya mau penjelasan saya seperti sekolah ya. Kita sekolah, awalnya tuh TK, habis TK tuh kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, SMP 1, SMP 2, SMP 3, SMA 1, 2, 3, kuliah. Nah itu urutannya ya. Nah jadi kita nih teman-teman harus sadar kita nih masih di mana. Apa kita masih di TKA? Apakah kita sudah di SD kelas 1? Apakah SD kelas 4? Nah, inilah tahapan-tahapan orang yang yang kita harus bisa mengevaluasi diri. Nah, terus kalau sudah tahu tahapan batasan kita di mana, baru kita menentukan cara latihan kita gimana. Jadi, seperti contoh ya, mayoritas teman-teman mikirnya saya mau jalan, padahal berdiri aja belum bisa. Berdirinya dalam arti kondisi berdiri yang benar, ya. Kalau berdiri yang benar saja belum bisa, kalian berharap untuk jalan, itu bukan nggak bisa jalan tapi jalannya berantakan, ya. Jalannya salah, jalannya jelek, atau jalannya ngelempar, nyeret. Nah itu salah satu penyebabnya adalah karena kita belum bisa berdiri yang benar. Kita belum bisa berdiri, kaki kita belum bisa menopang tubuh kita, ya. Kita dua kaki kita harus bisa menopang tubuh kita. Bukan satu kaki saja, bukan kaki yang sehat saja yang menopang tubuh kita, tapi harus dua kaki yang kedua kaki itu harus seimbang menopang berat tubuh kita. Nah disitulah baru kita bisa kategorinya berdiri dengan benar. Kalau sudah berdiri dengan benar, baru kita bisa jalannya benar. Kalau berdiri dengan benar saja belum bisa, kita bisa jalan tapi jalannya tuh pincang, jalannya kaku, jalannya ngelempar, atau jalannya nyeret. Nah itu yang terjadi. Nah terus berapa lama kita harus latihan? Nah ini balik ke masing-masing orang berbeda, ya. Saya sebenarnya prinsip kita latihan itu seperti prinsip kita berolahraga, ya. Jadi kita ada batasannya, satu set berapa kali, kita sehari bisa berapa set setiap kali latihan. Nah waktu kita olahraga, ya, kita biasa dikasih satu target. Oke. Targetnya, saya harus 4 set, satu setnya 10 kali, jadi misalkan 40 satu gerakan nih.
Nah, tapi pada kenyataannya di hari pertama saya latihan seperti itu, saya mungkin nggak sanggup melakukan 4 set. Di hari pertama itu saya mungkin hanya sanggup melakukan 2 set. Jadi 2 kali 10. Oke, itu menjadi patokan dasar kita untuk latihan kita ke depan. Ya, ini yang teman-teman yang prinsip berapa banyak latihan itu begini. Jadi kita harus melakukan menentukan jumlah latihan kita sebatas kemampuan kita di hari pertama. Ya, nah hari pertamanya kapan? Ya sebenarnya kalau kalian nggak pernah tidak pernah ngitung, ya boleh nggak apa hari pertama setelah lihat video ini, anggap hari ini hari pertama. Ya, jadi misalkan hari ini kalian coba satu gerakan yang gampang aja, duduk bangun, ya, duduk bangun. Saya ada videonya cara duduk bangun. Satu setnya 10, ya. Sebenarnya targetnya 4 kali 10, ya. Nah, kita lihat hari pertama kamu sanggup berapa. Kalau memang hanya bisa 2 kali 10, ya nggak apa-apa. Itu sebagai patokan dasar. Nah, tapi sekarang hari pertama sudah ditentukan patokan dasar saya ada 2 kali 10, 2 set 10. Nah, jadi 2 set 10 ini harus dilakukan rutin setiap hari, pagi dan sore, selama paling tidak 3 hari berturut-turut. Nah, setelah 3 hari berturut-turut, ditambah kurang lebih 10%. Jadi kalau 20 ya tambah 2 karena 10%. Nah, jadi setiap kali jadi 2 kali 11 misalkan. Jadi kan 22 kan? Ya. Nah, atau mau berikutnya lagi, kita setelah 3 hari lagi, 3 hari melakukan, tambah lagi 10%. Jadi kita nambahnya bertahap. Setelah 3 hari atau 4 hari, kita lihat tenaga kita tambah kuat nggak. Dan ini kita harus rasakan. Stamina kita tambah kuat kah? Kita duduk bangunnya lebih mantap kah? Kalau lebih mantap, artinya sudah ada perkembangan otot. Ya kan? Kalau sudah ada perkembangan otot, boleh ditambah. Tapi kalau belum ada, ya teruskan dulu. Nggak usah langsung ditambah. Teruskan dulu. Ya. Yang sering terjadi, yang ini sebenarnya yang menjadi tujuan saya membuat video ini adalah kadang-kadang teman tuh teman-teman saking bersemangatnya, yang hanya harusnya bisa cuma 2 kali 10 dipaksakan menjadi 3 kali 10 atau 4 kali 10. Berlebihan itu yang kuncinya, yang kata kunci yang harus kita hindari, berlebihan. Kita harus memaksa tubuh kita untuk bergerak, tapi tidak boleh berlebihan. Nah, di sini kuncinya, keseimbangan di sini agak sulit ya. Kalau berlebihan, yang resikonya adalah kita bisa cedera, ya, kecedera, ototnya tidak sempat pulih, ya, dan akhirnya karena cedera kita jadi males, karena sakit, karena nggak bisa ini, terus tenaganya makin melemah, bukannya makin menguat, tapi makin lemah karena memang cedera dan berlebihan. Tubuh kita tuh butuh istirahat. Kenapa setnya itu ada jedanya? Kenapa nggak sekaligus 20? Ya karena memang harus ada jedanya. Jadi 10 kali istirahat dulu setengah jam, 1 menit, 1 menit ya. 10 kali 1 menit, 10 kali lagi 1 menit lagi, 10 kali lagi 1 menit lagi, 10 kali lagi. Nah, jadi 4 kali 10. Nah, tubuh kita juga harus ada waktu untuk istirahat. Ya, tubuh manusia tuh membangun otot, memperbaiki yang lemah itu saat kita istirahat, saat kita tidur. Jadi pola tidur kita harus penting ya, jangan dianggap remeh pola tidur. Pola tidur itulah saat terjadi pemulihan terhadap tubuh saat kita tidur, bukan saat kita lagi duduk nonton TV, itu enggak ya, tapi saat kita tidur. Makanya teman-teman terutama yang nggak bisa tidur harus dicari tahu caranya gimana. Kalau perlu minta bantuan dokter, saya punya kesulitan untuk tidur, mungkin bisa dibantu dengan obat untuk awalnya. Kalau tidak, bisa menggunakan, ya coba belajar meditasi, latihan pernapasan. Nah, itu bisa membantu kita untuk tidur ya. Jadi posisi cara kita latihan berapa lama, jumlahnya, nah ini yang kita harus kita nilai masing-masing, kemampuan kita seperti apa. Ya kayak teman-teman kalau jalan, latihan jalan,
Banyak yang ngomong saya jalan setengah jam pagi, jalan setengah jam. Sebenarnya patokan jalan itu bukan waktunya atau bukan kecepatannya, ya, tapi sebenarnya kuncinya balik lagi jalan yang benar itu lebih penting. Jalan setengah jam tapi jalannya salah atau jalannya nyeret atau jalannya ngelempar itu tidak lebih baik dibandingkan jalan 10 menit tapi jalannya benar. Kalau jalannya 10 menit dengan cara yang benar itu akan lebih bermanfaat dibandingkan jalan setengah jam dengan cara yang salah, ya. Nah, kayak teman-teman kalau memang mau jalan, sebenarnya caranya simple kok. Kan rutenya pasti satu, keluar rumah, belok kiri atau belok kanan, ya kan? Kalau mau jalan nih. Nah, patokannya pakai HP aja. HP-nya pasang timer. Setengah jam kan, saya pasang 15 menit. Kalau saya belok kiri, oke, 15 kemudian kan itunya bunyi tuh, alarmnya. Ya kan? Nah, pas bunyi itu lihat kita posisinya di mana. Nah, artinya saya jalan 15 menit sampai situ. Nah, besok terus artinya saya jalan balik sampai rumah harus 15 menit lagi. Ya dong. Nah, setelah jalan setengah jam tuh. Nah, tinggal lakukan itu tiap hari, ya kan? Lihat, nanti pas bunyi di hari keempat misalkan. Hari keempat, di menit ke-15, tempatnya sama nggak? Nah, kalau tempatnya sama, artinya stabil. Kalau tempatnya lebih jauh, artinya staminanya sudah naik. Nah, kalau lebih sedikit, artinya staminanya menurun. Nah, itu kan satu patokan, ya kan? Nah, itu teman-teman yang bisa melihat gitu loh. Kadang-kadang kita hanya batasan-batasan ini yang kita tidak bisa melihat. Ini yang kadang-kadang membuat latihan kita tidak terarah. Ya, teman-teman. Semoga penjelasan hari ini tidak sulit dipahami. Kalau memang sulit dipahami, ada pertanyaan silakan di komen di bawah. Pasti saya akan coba jawab. Terus ya semangat terus. Semoga membantu pemahamannya. Saya tidak kasih cara latihan hari ini, tapi lebih penting cara latihan itu sebenarnya banyak di teman-teman di YouTube ya. Ya, tapi saya lebih mau teman-teman memahami cara pola pikir dan cara berlatihnya, bukan secara fisik tapi secara pemikiran kita gimana caranya. Oke, karena di sini yang sering terjadi salah paham. Oke, teman-teman, semangat terus, semoga cepat pulih, pantang nyerah, pasti bisa. Oke.